Bodati dabo. Galak mak surati tahu mak surati. Ya kalau anjang-anjang saya nak tahu arti. Bodati dabo naliar de. Tepalai latih raju rumah bisuk. Kau kecil guru ambo. Baru itu mah binatang liar. Itu baru. Monkey. Baru itu binatang liar. Tapi kalau dia dilatih, ini ambo jucajet. Dia masih bisa jadi pintar. Awak lain manusia. Tiba Ramadan mendidik. Dan selama kau jarang kamu saji, jadi rajin kamu saji. Yang selama kau jarang infak sedekah, lalu kemudian rajin sedekah. Awak lain manusia. Sekelas Ramadan kalau masih tidak bisa mengubah kita kepada yang lebih baik lagi, maka awak lebih parah daripada orang. Nanti yang mak mengicik ini yang boleh satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasnan bi sunnati ila yaumil liqa'i wa ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita sanjung tinggikan kehadirat Allah karena pada subuh hari ini kita masih diberikan oleh Allah sesuatu yang mungkin belum tentu diberikan kepada orang lain. Jadi kiranya mak sebelum Ramadan tiba 2 bulan sebelum itu orang banyak cuma doa kiranya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampailah hendaknya kepada bulan Ramadan. Tapi ada yang lebih cepat daripada doa yang mereka panjatkan. Idza jaa ajaluhum. Apabila ajal telah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda agak sebentar. Wala yastaqdimun, tak dapat juga didulukan walaupun sesaat. Maka oleh sebab itu kita bersyukur hari ini masih Allah berikan kesempatan untuk dapat berjumpa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam selalu kita curahkan ke junjungan alam karena memang rasanya belum sempurna Bapak Ibu. Kalau subuh hari ini kita hanya mengucapkan alhamdulillah saja, lalu kemudian belum berselawat kepada orang yang sedangkan Allah saja Tuhan kita Zat yang Maha Mulia sudah berselawat kepadanya. Maka oleh sebab itu kita pun sebagai umat Nabi berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati selaku Bapak Pengurus Nurul Falah, kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambolah 2 kali tiba ke masa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Pertama dulu tahun 2024 Pak, lama mana. Jadi rasanya 2024 Pak. Kini 2025. 2024 kan bulan Ramadan yang lalu maksudnya. Nama ambo Adi Bimantara dari Payakumbuh, tapi tinggal di Pasaman Barat, kuliah di Padang. Ambo tamat SD tahun 2009 mak, menyambung ke Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, Sumatera Utara. Kalau lain pernah mak berjalan ke daerah Sibolga, daerah Medan, daerah Sedempuan. Ada beberapa pondok-pondok kecil Pak. Sarang kandang kambing. 2 kali 3 kali sampai ya Pak. Sebelum itu Pak, sebelum Sedempuan. Purbabaru, Sumatera Utara. Lamanya sekolah di sana 7 tahun. Santri di situ memang tak banyak banar. Yo 15.000 orang saja. Tak banyak banar. Tamat dari sana saya melanjut ke UIN Imam Bonjol Padang dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan alhamdulillah sudah selesai 2021 dan menyambung lagi di pasca sarjana UIN Imam Bonjol Padang dengan jurusan yang sama yaitu jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillah sudah selesai lagi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan tiba,
ada dua perasaan dan bercakap dalam hati gue sebenarnya. Satu sisi kita merasa bahagia, tapi di sisi lain kita merasakan kesedihan. Aku agak senang awak Ramadan tiba, karena Ramadan adalah tamu yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Agak senang kita. Kenapa kita berbahagia ketika Ramadan tiba? Awak bukan sebenarnya dosanya banyak. Tapi aku selalu awak menampakkan wajah di hadapan orang ramai gini. Bapak, ibu termasuk saya. Karena Allah memuliakan kita hari ini dengan cara menutupi aib-aib kita. Kalau dibukalah sebuah gini, kok aib bapak, ibu termasuk ambo, mungkin saya kena percaya kita tidak akan mampu menampakkan wajah tibo kamu saja kok menjadi hukum orang ramai. Bapak mau itu malu dengan perbuatan dan dosa yang dulu mungkin pernah kita lakukan. Kita bahagia ketika Ramadan itu tiba, karena bulan penghapus dosa itu tiba. Tapi kiranya ada pula di satu sisi awak merasa agak taibo mak. Aku agak bersedih kita karena terbayang momentum memori-memori lama. Barangkali mungkin dulu ibu ketika kete di pakaian talakung di amaknya, dibimbing pai kamu saja. Dan apa-apa mungkin barangkali di pakaian kain sarung, di pakaian peci dia wadah. Dibimbing di ayahnya tiba kamu saja. Dibimbing di ayahnya tiba kamu sholat. Momentum itu teringat lagi. Takana awak setiap Ramadan bahkan sampai nanti ke Idul Fitri. Ada orang-orang yang wajahnya masih terbayang di benak kita. Senyumnya masih terbayang di pelupuk mata. Biasanya kalau pulang awak ke rumah, pulang ke kampung. Mungkin sebagian di antara kita ada yang bukan berasal dari kota Padang, Pak. Entah itu dari Pasaman, entah itu dari Payakumbuh, entah itu dari pesisir selatan dan lain-lain sebagainya. Ada masanya kalau awak pulang ke rumah, biasanya kita cium tangannya, kita peluk dia, kita mintakan ampun maafnya. Tapi hari ini ada sebahagian di antara mereka yang sudah tidak bersama dengan kita lagi. Kemana mereka? Mereka masih hidup. Mereka masih hidup, tapi dalam kehidupan yang berbeda. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati, bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kamu tidak merasakan kehidupan mereka. Maka apa yang dapat kita lakukan hari ini sebagai anak, sebagai cucu, sebagai kemanakan? Kok dulu mungkin amak disuruh ada orang tuanya, oh pihak tolong cuci baju dulu. Tolong cuci piring, sapu laman, sapu rumah, bersihan rumah. Ibu lakukan itu sebagai bentuk daripada pengabdian pada orang tua. Dan apa-apa mungkin barangkali ke orang tuanya latihan karajong, adonan ke sawah, adonan ke ladang, adonan ke kantua. Panik orang tua pulang ke rumah, orang tua minta kusuk-kusukan kaki, tangan, punggung, dan lain-lain sebagainya. Kita lakukan itu sebagai bentuk daripada pengabdian pada orang tua. Tapi itu dulu, Mas. Bagaimana hari ini caranya ketika kita ingin menampakkan bakti kepada mereka? Tidak ada cara lain kecuali dengan mendoakan mereka. Jadi Nabi katakan, idza matal insan, apabila manusia wafat inqata'a amaluhu, maka akan terputus amalnya illa min salatin, kecuali tiga. Satu di antara yang tiga itu adalah doa anak yang soleh. Maka doakan mereka, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, namanya tamu ketika kita mengatakan bahwa Ramadan itu adalah merupakan tamu yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, namanya tamu tentu jarang ada bawa oleh-oleh memang. Kalau tetangga mak dibawa ke rumah sebagai tamu, ya mungkin biasa nak membawa oleh-oleh. Tapi kok orang Bandung, orang Jakarta, orang Sulawesi dibawa ke rumah awak bukan sebagai tamu biasa, biasanya kan membawa oleh-oleh. Ramadan lah sebagai bulan nak tiba. Dia datang hari ini, dia datang saat ini, membawa oleh-oleh yang sebetulnya kita, Anda dan saya, semuanya butuh dengan oleh-oleh itu. Memang perlu, Mas. Yang pertama dia membawa yang namanya disebut dengan syahrul ibadah. Bulan ibadah. Yo, mungkin barangkali selama ini mungkin kita jarang datang ke masjid, Mas. Tapi ketika Ramadan tiba, mendadak awak jadi rajin tiba ke masjid. Ya mau disumat? Atau memanglah ramai juga biasanya mau disumat?
Iya tuana itu mah. Oh, kepuasan lah yang kita apa? Percaya apa kalian? Selama mungkin awak jarang buka Quran, jangankan membaca, memegang, menyentuhnya saja mungkin jarang. Tapi ketika Ramadan tiba, awak mendadak menjadi orang yang rajin baca Quran. Selama mungkin agak barik tangan berbagi kepada sesama. Lalu kemudian ketika Ramadan tiba, kita pun agak rajin berbagi, agak rajin berinfak, agak rajin bersedekah. Maka itu yang pertama, Ramadan membawa suatu kebiasaan baik yang nanti intinya ketika Ramadan pergi, awak pakai kebiasaan itu banyak. Ya namanya pelatihan di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ketika kita sudah ibadah, sudah sholat, sudah berinfak, sudah beramal soleh. Banyak orang mungkin di antara kita yang merasa bahwa hidup ini akan tenang-tenang saja. Banyak di antara kita yang mungkin merasa bahwa hidup ini akan senang-senang saja karena merasa bahwa diri sudah dekat dengan Tuhan. Sehingga tidak jarang orang yang awalnya maksiat, sudah itu tobatnya, tapi ternyata hidupnya sama saja. Bahasa awaknya sembahyang, nak sembahyang, aku rasanya sama. Nan utang banyak juga, dan penyakit ada juga, nan masalah kok melimpah juga, kok banyak juga. Pada akhirnya dia pun merasa kecewa. Nyo, sebelumnya inyo maksiat. Sudah itu tobatnya, rasanya balik sama saja. Nak sembahyang sama saja. Puasa sama saja. Pada akhirnya dia merasa kecewa pada Tuhannya. Sampai pada akhirnya dia mengatakan sambil mencaci maki Tuhan. Mana keadilan Tuhan? Balik sama saja Rasul itu. Tidak jarang orang yang awalnya maksiat. Lalu kemudian dia berhijrah, dia bertobat. Lalu kemudian dia melakukan perbuatan yang sama, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Apa sebab? Salah dalam berpikir. Jadi kalau orang salah dalam berpikir, dia akan salah berucap, dia akan salah bertindak, pada akhirnya dia akan salah dalam beramal. Sebab itu Islam mengajarkan kepada kita untuk benar dalam berpikir. Apa cara berpikir yang benar? Caranya ketika bapak dan ibu sudah sholat, sudah puasa, sudah infak, sudah sedekah, sudah beramal soleh, bukan berarti ujian tidak akan datang menghampiri lagi. Hasiban nasa ayatraku ayaqulu amanna. Apakah manusia dibiarkan begitu saja? Ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji, Pak. Padahal iman mereka belum diuji. Siapa contohnya? Para nabi, para rasul. Jadi kalau awak mengisian, kalau ala sembahyang, lah puasa, lah ibadah, awak merasulah banyak. Cuba banding-bandingan itu dulu Nabi, Mak. Siapa sajalah nabinya, coba banding-bandingkan hidup dengan mereka. Alun ado mana-mana aja, Pak. Sementara mereka saja orang yang dimuliakan Allah, orang yang dipilih oleh Allah, di dalam Al-Quran bercerita tentang mereka, tapi sekelas mereka saja masih diuji oleh Allah. Nanti buawat, dan sembahyang baru patang mungkin taubat baru, tapi hidup ini inginnya senang-senang saja. Dalam Al-Quran Allah katakan kepada ibu, faksusil qasoso. Coba cari tuan dulu ke orang tu. Coba ceritakan kepada mereka kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul. Kalau ada di antara bapak dan ibu hari ini mohon maaf belum diberi keturunan, maka coba baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama Nabi Ibrahim indah dia keturunan, berdoa Nabi Ibrahim pagi, petang, siang dan malam. Berapa lama Nabi Ibrahim membacakan doa Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah hamba anak yang soleh. Berapa lama Nabi Ibrahim panjatkan itu? 86 tahun lamanya memohon, meminta kepada Allah agar diberikan keturunan. Tapi ketika keturunan itu lahir, bernama Ismail. Dia sudah lahir, beranjak dewasa. Diminta puluh balik dari Allah. Ternyata ujian belum berakhir. Itu Nabi, awak puluh lendek. Yo. Bantu-bantulah banyak mana ibadah awak mah kalau dibanding-bandingkan hidup dengan para nabi alun ada manga-manganya leh. Tapi sekelas nabi saja masih diuji, apalagi bantu awak. Bapak dan Ibu, kalau mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang sakit, berbicara tentang penyakit, maka tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang pernah ditimpakan kepada Nabi Ayyub alaihissalam.
Penyakit Nabi Ayub pun luar biasa. Penyakit yang belum pernah ditimpakan kepada orang sebelum Nabi Ayub dan tidak pula pernah ditimpakan kepada orang setelah Nabi Ayub alaihissalam. Satu-satunya. Apakah Nabi Ayub hanya diuji dengan itu saja? Jawabannya tidak. Punya anak, semua anaknya meninggal dunia. Punya hewan ternak bukan 1-2 ekor, bukan 10-20, bukan 100-200. Ribuan ekor banyaknya mati semuanya. Punya kabun, punya ladang, tak ada yang panen, semuanya gagal panen. Sekelas Nabi, wah, diuji juga baru. Jadi jangan sampai salah kita dalam berpikir. Kadang-kadang awak kalau sembahyang lah puasa, rasul-rasul banyak mana ibadah awak ni. Alun manga-manga le gitu mah. Alun manga-manga le mah dibandingkan para nabi, para rasul. Bapak Ibu yang Allah Taala muliakan, kalau kita berbicara tentang kesusahan dalam hidup, baca itu pula awak tentang kepayahan, diusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh paman kandungnya, dilempar dengan kotoran unta, dilempar dengan batu sampai berdarah pelipisnya, retak giginya. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada penderitaan yang pernah dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengesyana sembahyanglah, puasa, infak, sedekahlah, beramal soleh, maka hidup ini akan senang-senang saja. Ini kesalahan dalam berpikir. Bagaimana caranya? Apa sibuk ini kamu saji gojo aku? Ada yang jonda, ada yang joto barangkali, ada yang jalan kaki, ada naik kereta, sepeda mungkin barangkali. Semua di antara kita dengan keadaan apapun pada hakikatnya. Saya berbicara tentang hakikatnya. Semua di antara kita yang duduk di masjid ini pada hakikatnya sedang diuji oleh Allah. Bahkan dulu caranya tuh. Kalau ada orang sakit, ujian. Ada orang sehat, ujian. Ada orang kaya, ujian. Ada orang miskin, ujian. Bagaimana logikanya? Kalau mak punya tetangga, sakit amat kecian, tiba kenyo, sabar ya atas ujian penyakit ini, wajar mak. Tapi iko kawan kayo, inyo sehat. Apakah pantas disebut itu ujian? Sabar ya atas ujian kesehatan ini, sabar ya atas ujian kekayaan ini. Dan sabananya kironya iyo mak. Dalam Al-Quran Allah katakan wa balawnahum bil hasanah. Kami uji mereka dengan senang-senang. Kami uji mereka dengan yang nikmat-nikmat. Maka jabatan adalah merupakan ujian. Salah satu nabi yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihissalam. Jadi jabatan sama dengan wewenang. Wewenang kau tanda tangan laku, telunjuk dihormati orang. Tuan. Dihormati orang. Dan ini bisa disalahgunakan, bisa dipakai untuk ke jalan yang benar, bisa dipakai untuk ke jalan yang salah. Ini adalah wewenang. Nah, kalau di daerah Ambo, tapi kalau di Siko yang nak tahu Ambo domak ya. Ada orang kayo, tapi dapat BLT juga baru. Ada orang kayo, dapat PKH juga baru. Ada mak. Oh, berarti sama juga ya. Kecil awak kalau elo-elo orang Siko ya. Elo-elo untuk diambilkan juga. Ada orang kaya dapat PKH, dapat BLT. Ada orang miskin. Nan sabananya butuh dia anak yatim. Dia fakir miskin. Sabananya butuh dengan itu. Uang yang mungkin bagi bapak dan ibu 1 juta itu tidak terlalu berharga. Tapi bagi mereka luar biasa. Tapi tidak dapat itu mak. Bapak gitu. Mungkin tidak ada orang dah. Kamu juga kira. Itu wewenang tadi. Jabatan adalah merupakan ujian. Ujiannya sangat luar biasa. Kalau takut kepada Allah, maka dipakai untuk menolong agama Allah. Kalau tidak, maka bisa diselewengkan. Tidak akan, kalau seandainya takut kepada Allah, tidak akan ada yang namanya nama sama isinya berbeda. Namanya beda, isinya sama. Lihat tahu mak? Awas balik pertama nandape serta ini barang masuk itu barang balik serta apa sih pertalek juga. Maka harta adalah ujian, harta, kayu, miskin semua ujian. Salah satu nabi yang diuji dengan kekayaan adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tampan, rupawan, ganteng adalah merupakan ujian. Salah satu nabi yang diuji dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan menggaduh Nabi Yusuf pun tidak Nabi Yusuf menggaduh Sulaiman padusi menggaduh laki-laki.
Kalau nak sanggup dengan ketampanan ini, nyo kan dek nyo selesa kan dek gagah, dek tampan. Kalau dipakai untuk menyeleweng, Nabi Yusuf bisa saja. Tapi yo namanya ujian, kan saya sampaikan. Salah satu Nabi yang diuji dengan ketampanan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berani mengatakan, aku takut kepada Allah. Ini luar biasa. Maka Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, semua kita pada hakikatnya diuji oleh Allah. Jadi nan berhasil pun ya antara Allah pada Allahnya namanya ujian, tentu ada yang lulus, ada yang tidak. Yang lulus siapa? Orang kaya yang harta itu tidak sampai dalam hatinya, hanya sampai di telapak tangannya, kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhannya. Makasih, terima kasih. Dia terima, dia kasih lagi. Dia bantu fakir miskin, dia bantu anak yatim, dia bantu kaum duafa. Orang miskin bagaimana caranya? Baca orang miskin untuk lolos dalam ujian ini, maka mereka mesti bersabar. Tapi sabar saja nak cukup dong, Mak. Harus ada usaha memperbaiki ekonomi keluarga, harus ada kerajo, tak bisa lalu saja. Dah payah cari kerajo dah, tak jadi awak sabar lah gitu. Nak hati gitu Mak. Jangankan itu dulu, kota amal yang berkeliling saja di masjid ini. Dia nak minta doa, minta pipih. Nak minta doa, ada. Kota impak lewat, kota amal lewat. Alhamdulillah, masyarakat. Tidak, minta pipih, hepeng. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Maka ketika Ramadan ini tiba, kita pakai dengan sebaik-baiknya. Kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terakhir ingin sampaikan dulu ketika musola di pondok pesantren Musokowi Purba Baru. Di situ kan bahasa Mandailing, teman. Mau orang Minang, tapi di situ bahasa Mandailing dan alhamdulillah saya pandai juga bahasa Mandailing. Guru kami memberikan pesan waktu itu. Dia bahasa Mandailing yang habis kuang buat artian, Mak. Bodati dabo. Galak mak surat kita, tahu mak arti. Ya kalau anjang-anjang saya nak tahu arti. Bodati dabo naliar de, tepalai latih raju rumah bisuk. Kau kesek guru ambo. Baru itu mak binatang liar. Itu baru. Monkey. Baru itu binatang liar. Tapi kalau dia dilatih, ini ambo juta dia masih bisa jadi pintar. Awak lain manusia, tiba Ramadan mendidik. Dan selama kau jarang kamu saji, jadi rajin kamu saji. Yang selama kau jarang infak sedekah, lalu kemudian rajin sedekah. Awak lain manusia. Sekelas Ramadan kalau masih tidak bisa mengubah kita kepada yang lebih baik lagi, maka awak lebih parah daripada bang. Nanti yang mak mengicik ini yang bodoh satu. Jadi kita pakai waktu yang sebentar ini. Kau kini awak lama suat di hari yang ke-9 bulan suci Ramadan. Tidak lama lagi, 21 hari lagi, 20 sampai 21 hari lagi. Kita pakai semaksimal mungkin. Tidak perlu banyak-banyak, Mak. Mungkin selama kau jarang baca Quran, baca agak halaman 2 halaman. Nah selama kau jarang berselawat, baca selawat. Pokoknya ada perbaikan dalam hidup dari sesuatu yang biasa kepada yang luar biasa. Mungkin Bapak dan Ibu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ambo kini ko harus pergi pulau ke Pasaman Barat, di telepon di ama ambo tadi malam. Ambo ada bisa pulang dari malam oleh Maisi dulu di Siko. Ada yang tak bisa digantian dulu di situ. Beko malam sebenarnya ambo tampil pulau balik di Siko. Tambah acaranya jadwal ko bisa pulau sehari ko 2 kali yang ngomong saja ko. Tambah acaranya tambah dan salah entah. Saya pun nak salah dia. Entah saya pun nak salah dah. Tekan adanya lah lama kon cerita ko Pak. Cuman beko malam mungkin ambo kirim pengganti saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan di bulan suci Ramadan ini. Nanti pada akhirnya kita akan bawa kebiasaan baik ini sampai nanti ke bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Kami sudah dengan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.